Silahkan duduk saudara, shalom. Ini memang sudah bulan 11, sebentar lagi kita sudah sampai ke mana? Akhir tahun. Hari ini saya ingin mengajak saudara sesuai dengan tema yang ada untuk belajar dari satu hal yang sangat berbahaya, tapi terjadi di mana-mana, keserakahan. Saudara, Tuhan Yesus bilang supaya kita mewaspadai keserakahan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 34, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang mewaspadai keserakahan. Kita baca slide berikutnya ayatnya yang pertama ini ayat yang ke-15 slide. Gini, katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana, kepada murid-muridnya juga, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan, keserakahan, loba, kurang lebih sama. Tuhan bilang berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Slide. Ketamakan atau keserakahan itu adalah keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan segala cara dipakai untuk mencapai itu. Saudara, keinginan yang tidak terkendali. Dan sebetulnya setiap orang itu memang punya potensi, bakat, DNA untuk serakah. Ya, semua orang punya, tapi mungkin tidak semua orang punya kesempatan untuk bertindak atau berbuat serakah, berbuat tamak. Jadi kita jangan nuding semua orang, tapi semua orang punya. Ya, itu pada waktu Tuhan Yesus ngomong itu ada 12 rasul. Ternyata satunya serakah, toh? Satunya serakah, dan karena keserakahnya dia menjual Tuhan Yesus, namanya Yudas. Berhati-hati memang. Ya, orang serakah itu menjual Tuhan. Ya, dulu Yudas menjual Tuhan secara fisik, tapi orang sekarang, orang Kristen juga, kalau serakah, dia menjual Tuhan secara rohani. Kan iblis bilang, sembahlah aku, nanti aku berikan semua kekayaan ini. Nyatanya orang ke Gunung Kawi jadi kaya, orang ke gunung sana jadi kaya, orang ke situ jadi kaya. Memang kalau menyembah iblis, itu jadi kaya. Saudara-saudara, kita harus belajar ya. Kita harus belajar dari Yudas. Ada seorang saudara ngomel tentang menuduh pendeta serakah. Iya, pendeta juga bisa serakah. Pendeta juga bisa serakah. Cuma saya bilang, kamu jangan musing orang pendeta serakah. Ada Tuhan, itu uangnya Tuhan. Pendeta serakah gimana yang menghukum Tuhan? Siapa contohnya? Imam Eli. Imam Eli itu kan Tuhan bilang gini kepada dia, kenapa kamu loba terhadap persembahan? Enggak dianggap. Ya, kenapa kamu loba serakah terhadap persembahan? Kan kamu sebagai imam ada bagiannya sudah ditentukan. Kenapa kamu loba? Kenapa kamu serakah? Imam Eli enggak nganggap. Saya bilang sama teman saya itu, nanti kepalanya ditugel sama Tuhan. Ngerti ditugel? Kan Imam Eli itu satu-satunya orang yang jatuh, lehernya patah. Dipancung sama Tuhan nantinya. Jadi saudara jangan bingung soal pendeta itu serakah lalu saudara nak beri persembahan itu podo serakahin namanya. Ya, sama serakahnya. Tapi teman saya itu bilang noted kata gitu. Jadi berarti dia bilang awas kamu ya gitu. Ya. Saudara semua orang punya bakat untuk serakah. Beberapa waktu yang lalu sebelum jadi wamen, waduh kalau cerita soal korupsi kan hebat sekali ya. Dia bilang korupsi kok cuma dihukum segitu, hukumnya hukum seumur hidup, hukum mati, dimiskinkan gitu. Ya, diwawancara di mana-mana gitu. Ngeletek jadi wamen, dah sampai setahun sudah ketahuan korupsi. Semua orang punya keinginan tuh, punya bakat untuk serakah, tapi tidak semua orang punya kesempatan. Ya. Nggak semua orang punya kesempatan, jadi kalau saudara nggak punya kesempatan untuk serakah, lalu saudara tidak serakah, jangan nuding-nuding orang. Kalau punya kesempatan juga mungkin sama serakahnya, bisa lebih. Ya, bisa lebih. Itu sebenarnya Tuhan Yesus bilang, waspadalah terhadap ketamakan, waspadalah terhadap keserakahan. Ya. Kenapa sih orang itu serakah? Karena orang itu dilahirkan dengan keinginan.
Ya, dan juga ini ada dua hal ya. Keinginan itu menggerakkan orang untuk satu, untuk khawatir. Masa depan kita kan tidak pasti. Jadi orang khawatir apa yang terjadi di masa depan dan seterusnya. Satu khawatir. Orang yang selalu khawatir tentang masa depannya, dia punya satu modal untuk serakah. Yang kedua, percaya bahwa harta menjamin masa depannya. Ya, karena khawatir, saya pikir, wah kalau saya punya uang banyak, masa depan saya aman. Jadi banyak orang percaya pada harta demikian. Makin banyak harta, masa depannya makin terjamin. Pikirannya kan gitu. Kalau saya tidak punya apa-apa, waduh, gimana nanti? Gitu. Saudara, apalagi di zaman sekarang, krisis ekonomi, ya makin banyak orang serakah, tapi makin banyak yang tidak punya kesempatan untuk serakah karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk serakah. Tapi kalau ada waktu, ada kesempatan pasti serakah. Lanjut dengan slide berikutnya. Saudara, kita perlu tahu karakter dan nasib orang yang serakah. Setelah Tuhan Yesus bilang waspadalah terhadap terhadap segala ketamakan, lalu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini secara dunia pasti pinter, tapi secara rohani, secara kehidupan itu bodoh. Ya, dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terus wah panen tahun ini sangat berhasil, terus bla 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 bla. Disimpan semuanya supaya hidupku terjamin. Ya, disimpan semuanya supaya kehidupanku terjamin. Kurang lebih ceritanya gitu. Ya, lalu Tuhan di surga bilang kamu itu bodoh. Malam ini kamu mati, hartanya buat siapa? Malam ini kamu mati, yang kamu kumpulkan itu buat siapa? Itulah nasib orang yang kaya di bumi, miskin di surga. Tidak punya apa-apa di surga. Jadi dari cerita orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 19 ini sudah nanti baca ya. Satu, dia tuh mikir diri sendiri aja, egois. Semua yang dicapai untuk diri sendiri. Panen banyak ya untuk diri sendiri, disimpan. Disimpan semuanya untuk diri sendiri, tidak mikir orang lain. Jadi kedua, tidak peduli pada orang lain. Ya, nggak peduli orang lain perlu bantuan atau orang lain begini begitu nggak peduli. Kecuali kalau orang lain itu memberikan keuntungan bagi dia. Kalau orang lain itu memberikan keuntungan bagi dia, nah dibaikin. Ya. Yang ketiga, nasib orang serakah itu binasa. Ya dalam ayat ke-22 sampai 21, ya malam ini kamu mati, kata Tuhan. Lalu binasa karena kamu miskin di sorga. Kamu kaya di bumi, diambil orang kekayaanmu, miskin di sorga. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan orang dari maut. Saya tidak bilang kematian, tapi saya bilang maut. Karena kalau kematian itu cuma badan. Kalau maut itu badan, roh, dan jiwa. Jadi gimana? Ya, saudara-saudara, dalam situasi kita harus selalu belajar menjadi tidak serakah. Caranya gimana? Slide. Yang pertama, kita itu akan orang beriman. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 30, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya, percaya, jangan mati aku gitu ya. Kemarin saya minggu lalu saya kan ada di Bandung. Waduh, itu banyak omongan hoax. Indonesia itu mau bangkrut, jadi kerja mengumpulkan banyak harta. Satu, aduh emas sekarang harganya berapa? Mas Pur harganya berapa? Mas Heru harganya berapa? Ya toh, jangan pusing harga emas lah. Di seluruh dunia emas juga naik. Saya bilang, ya, di seluruh dunia emas juga naik. Jangan bingung, ya, jangan bingung. Ya, lebih baik percaya Tuhan pelihara. Dulu waktu masih kecil, waktu masih muda, ada nyanyian, ku tahu dia pelihara saya dengan cinta dan rahmatnya. Ku tahu Tuhan pelihara saya. Apa saja yang terjadi Tuhan pelihara. Saudara jangan khawatir. Slide. Jangan khawatir. Ya, dalam ayat yang ke-22 itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir. Ya, mungkin sudah bilang, ya enak Pak John, dokter, gembala, jemaat. Saya dulu miskinnya setengah mati, saudara. Miskinnya setengah mati. Ya, di antara saudara tidak ada yang lebih miskin dari saya dulu. Ya. Tapi hidup kan tergantung dari kita miskin atau kaya. Ya enggak? Tergantung dari percaya pada Tuhan. Tidak khawatir. Tuhan pelihara. Faktanya sekarang sudah umurnya 77. Mau deket lagi 77. Ya, Tuhan pelihara. Jangan khawatir. Awan Datu itu kan sekarang ingat aja lagunya ya, jangan lupakan ya. Jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Lanjut slide. Nah kalau nggak khawatir terus gimana? Percaya bahwa Tuhan pelihara. Ya, kita perlu percaya bahwa Tuhan pelihara. Percaya bahwa Tuhan yang memberi makan burung gagak dan menghiasi bunga bakung pasti mencukupkan kebutuhan primer hidup kita, sandang dan pangan. Orang itu buat hidup butuhnya kan makan, ya toh? Punya makan, punya pakaian yang layak, sudah bisa hidup. Ya, kalau rumah kan bisa ngontrak. Ya, tapi kalau pakaian kan tidak bisa pinjem. Makan juga harus masuk mulut sendiri. Harus ada pangan dan sandang. Tapi Tuhan yang memelihara burung gagak dan menghiasi burung bakung, mosok tidak melihara kita. Ya kan? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia diciptakan paling akhir. Semuanya sudah ada. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia di hari pertama waktu gelap gulita. Tuhan tidak menciptakan manusia di hari keempat, tidak menciptakan manusia di hari kelima. Semuanya sudah ada di hari ke-6, Tuhan menciptakan semua ternak dan sebagainya, lalu baru diciptakan manusia. Maksudnya apa? Sudah disediakan semuanya. Ya, sudah disediakan semuanya. Ya, maka Tuhan bilang, nih, semuanya sudah ada. Kamu kelola baik-baik, ya. Kamu menjadi berkuasa atas semuanya itu, ya. Ada makanannya buat kamu, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi saya bilang, kalau saudara mengatakan diet karbo itu tidak nurut sama Tuhan. Diet karbo kan tidak boleh makan biji-bijian. Tuhan bilang tumbuhan yang berbiji. Itu aturan Tuhan. Ya, diet karbo itu aturan manusia. Ayo kita baca ayat 23 dan seterusnya. Slide. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Enggak pernah nyimpen apa-apa burung gagak. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Enggak bisa. Enggak ada yang bisa. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil menambah sehasta, itu kan kecil. Mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang kurang percaya, terlebih lagi kamu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu bahwa Allah itu baik. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Siapa yang dimaksud kamu? Orang benar. Ya, yang dimaksud kamu itu orang benar. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang dilahirkan baru. Orang yang hidup sesuai dengan firman. Ya, itu yang dimaksudkan kamu oleh Tuhan. Jadi gimana? Ya sudah, jalani saja kehidupan ini.
di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, ya enggak apa, enggak ada yang janji melihara saudara di luar Tuhan Yesus ya. Ya, enggak ada yang janji. Ya, jadi bagaimana? Slide berikutnya. Keyakinan bahwa Tuhan memelihara, membebaskan kita dari sikap serakah atau tamak. Hal ini menuntun kita kepada sikap berserah. Kalau saya tahu Tuhan pelihara saya, ya, kekhawatiran itu bisa disisihkan. Ya, pada waktu saya itu kan dokter tadinya, sedikit-sedikit ya ada uangnya lah. Ya, lalu sama opa sana dipanggil, ayo masuk aja di gereja, ya sudah masuk. Ya, jadi kan ya sudah ya gitu. Nah, lalu tahun 2003 ada masalah. Ya, saya kenapanya harus keluar dari situ, terus saya mau apa? Saya mau bingung, anak saya sekolah di luar kota. Nah, satu hal saja ya tadi, mungkin Pak Pur ingat itu, saya sering dulu turun ke gereja, ada piano, jelek-jelek ini kalau main piano ya masih bisa lah buat saya sendiri ya. Ku tahu dia pelihara saya dengan cinta dan rahmatnya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Mungkin masih ingat kalau dulu saya sering nyanyi itu, mungkin juga lupa. Ya, saudara-saudara, ini memberikan ketenangan. Ku tahu dia pelihara saya. Nyatanya juga sampai hari ini terpelihara, bahkan terpelihara dengan sangat baik. Ya, sangat baiknya gimana? Pas butuh, pas ada. Kalau dulu nabung, ya, kalau sekarang pas butuh, pas ada, tabungannya di sana, bukan di ini. Beda. Ya, pas butuh, pas ada. Kalau nggak butuh ya nggak ada. Ya, kita perlu sudah hidup dalam kebenaran, berserah kepada Tuhan. Berserah, percaya kepada Tuhan. Dia akan menuntun kita lewat. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Daud berkata gitu. Mungkin sudah bilang, ya Daud enak raja. Saudara, Daud itu dapatnya banyak tapi tidak punya apa-apa. Daud itu dapatnya banyak, tapi tidak punya apa-apa. Kenapa? Saudara baca dalam 1 Tawarikh pasal 27, 28, 29. Semua yang dia punya dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk pembangunan bait Allah. Ya, Raja Daud itu kaya, tapi tidak punya apa-apa sebetulnya. Semua dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Dia tahu Tuhan pelihara dia. Dulu ada satu pendeta namanya John Wesley. Itu penghasilannya kalau dihitung dalam uang sekarang itu jutaan dolar. Itu revivalist, ya salah satu pemimpin rohani yang terbesar sepanjang masa. Ya, dia mendirikan gereja metodis dan orang datang. Kalau sekarang kan ada TV, ada apa. Kalau dulu kan tidak ada. Ya, tapi di mana John Wesley datang, di situ orang datang dan penghasilannya sangat besar. Ya, jutaan dolar kalau dihitung sekarang. Waktu dia mati, orang ribut warisannya, tidak ada apa-apa. Dia cuma punya 1 sendok perak dan 1 garpu perak untuk dia makan. Sudah itu, ya kuda tunggangannya karena kemana-mana naik kuda. Sudah punya apa-apa. Saudara, saya mau bilang kepada saudara gini. Ya, hidup tak tergantung dari uang. Jangan serakah. Uang perlu, saya kalau nggak punya uang ya bingung juga. Beli kan pakai uang, gitu. Tapi Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan. Ya, Tuhan mencukupkan. Daud bilang dulu aku muda, sekarang aku tua. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Masih ada waktu ya. Ini saya kecepatan khotbah ini. Baru jam 8.42. Di awal abad 20 itu ada 3 orang terkaya di dunia. Rockefeller, JP Morgan, dan Dale Carnegie. Yang paling kaya Dale Carnegie. Andrew Carnegie, orang panggilnya Dale Carnegie. Rockefeller
pemilik mobil oil, perusahaan minyak, dan JP Morgan, pemilik pabrik GM, mobil dan sebagainya. Lalu Dale Carnegie, pemilik pabrik baja, semua perlu baja, ya enggak? Dia paling kaya, sangat kaya. Tadinya dia orang miskin, imigran dari Skotlandia, mulai kerja dari jongos. Tapi akhirnya menjadi orang yang sangat kaya, terkaya di dunia. Kalau dihitung kekayaannya sekarang, itu sama atau hampir sama dengan kekayaan Elon Musk. Hampir sama. Atau sama dengan kekayaan Elon Musk. Karena saya susah juga mengkonversi dolar di awal abad 20 sampai ini. Itu sama, kurang lebih sama dengan kekayaan Elon Musk. Dengan perbedaan, kekayaan dia bukan bentuk saham, tapi kekayaan dia memang kekayaan Elon Musk sehari bisa kehilangan 1 triliun, nanti naik lagi naik terus dengan saham. Ini kekayaannya memang kekayaan yang jelas kelihatan. Suatu hari dia main golf. Namanya kaya kayak gitu ya. Elon Musk itu 400 miliar dolar hartanya. Ya dia kurang lebih kalau hidup sekarang gini. Ya main golf, pabrik, jalan sendiri. Tapi kemudian saudara, orang Skotlandia itu memang kan berasal dari Inggris. Dan di Inggris tahun itu masih kuat sekali pengaruh dari John Wesley. Jadi dia kemudian mikir, waktu main golf itu di hati dia terpikir, ini semua buat apa ya? Ini semua buat apa? Dia bilang. Ini semua buat apa? Iya, aku makan kan segitu, paling banyak segitu. Dia berhenti main golf, dia ke tempat JP Morgan. JP Morgan itu memang mengincar pabriknya dia. Ya, terus, lu memang kepingin pabrik saya, lu kepingin perusahaan baja saya, mau dijual katanya. Iya jual, saya jual sekarang juga. 400 miliar dolar, atau itu utang dari mana untuk membayari si Andrew Carnegie. Uang itu dipakai apa? Uang itu dipakai apa? Dia mendirikan rumah sakit untuk orang miskin. Dia mendirikan sekolah untuk orang miskin. Dia berbuat banyak hal untuk orang miskin. Dan ternyata saudara-saudara, anak cucunya, sekarang ini sudah 100 tahun lebih, anak cucunya itu tetap terpelihara di dalam kekayaan yang cukup besar. Maksudnya bukan diwarisi dari Dale Carnegie, tapi anak cucunya itu bekerja dan diberkati. Anak cucunya itu bekerja dan diberkati. Dan rendah hati. Tidak ada namanya di buku Forbes. Ya, Forbes ya, yang buku yang mengisi yang orang terkaya di dunia tidak ada. Padahal dia termasuk, anak cucunya itu masing-masing itu termasuk 50 orang terkaya di dunia. Tapi nama mereka nggak muncul karena mereka hidupnya sederhana. Saudara-saudara, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Saya juga dulu muda, sekarang sudah tua ya. Tapi saya bukan Daud. Lanjut. Percayalah, Tuhan melihara. Yang kedua, supaya kita tidak terjerat pada keserakahan, jangan bergaul masuk dalam pergaulan yang buruk. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan duduk atau berjalan dalam kumpulan pencemooh dan orang berdosa. Maksudnya, Mazmur 1 ayat 1 ya, bergaulah dengan orang benar. Karena pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Tadinya enggak serakah jadi serakah. Ya. Pergaulan yang salah sering menularkan gaya hidup, cinta, uang, jor-joran. Hindari gaya hidup negatif yang merusakkan ini. Saudara, dan ini terjadi di mana saja, termasuk pendeta. Ya, jadi kalau saya ngomong gini, ini harus betul-betul dijaga. Ya, termasuk saudara. Lalu pendeta aja ketemu pendeta lain, sekarang mobilnya apa? Saya jadi bingung. Sekarang mobilnya apa? Kenapa gitu? Perpuluhannya berapa? Loh. Apa itu enggak loba? Apa itu enggak serakah? Saudara, enggak boleh. Pergaulan yang baik itu membangun kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita bisa bergaul dengan baik? Dalam kerajaan Allah. Ya,
Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat ke-31, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ya, pergaulan yang baik itu hanya dapat di dalam kerajaan Allah, di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kita ini semua tidak sempurna, memang nggak sempurna. Banyak di antara saudara buencek gitu. Tapi saudara juga banyak di antara saudara yang benci sama saya. Karena kita itu manusia yang sama-sama berdosa. Tapi toh saya bilang sama anak saya, ya kan dia ada di dalam lingkungan universitas dan gereja. Tapi tetap saya bilang, Ron, tapi yang lebih baik kan dalam bergaulan di gereja meskipun banyak masalah. Iya sih Pak, iya memang. Ya memang. Ya, memang. Hanya dalam komunitas anak-anak Tuhan. Di mana itu? Dalam kerajaan Allah. Komunitas anak-anak Tuhan masuk dalam kerajaan setan. Ya toh? Komunitas anak-anak Tuhan dalam kerajaan Allah. Jadi, jangan tinggalkan ibadah bersama. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 kan disitu disebutkan ya, janganlah kamu malas ke gereja seperti yang seperti yang sering dibiasakan oleh orang. Di sini ada komunitas. Seharusnya saling perhatikan. Ya, saling perhatikan. Kalau ada yang susah, saudara lihat, ya lakukanlah sesuatu. Waktu itu di gereja di Takasaki, anggotanya sekitar ya sedikit lah ya. Pastor Max dari Selandia, gembala jemaatnya. Dan satu hari waktu saya di Jepang, saya masuk ke gereja itu, saya lihat itu, Obacang itu emak tua tuh. Obacang, kok menumpangkan tangan ke tangan, siapa namanya anak itu, ke tangan seorang pemuda didoakan. Kenapa? Anak muda ini sedang berada dalam masalah. Ya, anak muda ini sedang berada dalam masalah. Lendanio kalau di sini saya masuk di gereja ini, lalu saya lihat siapa gitu ya, sedang mendoakan temannya, sedang mendoakan temannya, rasan-rasan ya. Rasan-rasan. Ya, siapa yang kalau duduk di sini belum ibadah rasan-rasan, ngerasani sana, ngerasani sini. Ayo, siapa? Ya wis jangan ngaku, soalnya kalau ngaku malu. Hah? Tapi kan rasan-rasan. Jangan saudara. Ya. Komunitas anak orang percaya. Ya, kita perlu memperhatikan. Itu sebenarnya sudah tahu juga. Kadang-kadang ya, saya dari mimbar ini, kalau doa terakhir itu saya turun, saya lihat ada seorang, saya doakan di bawah situ. Ya, karena kita memang harus saling mendoakan, saling membangun di dalam Tuhan. Ya, di dalam komunitas orang percaya itu kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam Ibrani 10 ayat 24. Ya, kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini komunitas orang percaya. Nah kalau ini kita lakukan, kita sudah bisa menghindarkan keserakahan lebih lanjut, langkah selanjutnya. Ya, pertama, kita bisa nggak serakah kalau kita percaya Tuhan pelihara, kita nggak khawatir, betul-betul percaya. Yang kedua, bergaulah dengan benar. Ya, bergaulah dengan benar. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, orang serakah itu egois. Nggak mikirin orang lain. Jadi kalau mau nggak serakah, tekunlah berbuat baik. Dan berbuat baiknya Tuhan Yesus bilang nggak tanggung-tanggung. Coba, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakan ngengat. Maksudnya kalau nolong orang jangan tanggung-tanggung. Lawan dari keserakahan adalah kepedulian dan kemurahan hati. Medit itu serakah. Murah hati berarti dia sudah meninggalkan jalan hidup serakah. Agar tidak terjebak dalam keserakahan, kita perlu melatih diri menjadi orang yang murah
hati. Bukan dari sononya, ada sih satu dua orang anak-anak dilahirkan dengan kemurahan hati. Tapi kita harus membentuk diri menjadi orang yang murah hati. Ya, jangan enak aja, apa namanya, ngumani. Ya, jangan menghakimi saudara. Ya, jangan menghakimi. Kita tidak disuruh untuk menghakimi orang, kita disuruh untuk murah hati, tapi seringkali kita menghakimi orang. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik, memberi apa ya ini ya? Dengan segenap hati. Dengan berbagi kita menyimpan harta di sorga, bukan di bumi, yang tidak dapat dicuri, di mana ngengat dan karat akan merusaknya. Ya, saya mau cerita. Ada satu orang datang ke saya, minta tolong. Bagi saya jumlahnya cukup besar, tapi saya waktu masih praktek, saya bisa ngasih. Saya kasih. Nah ini, dia bilang, bawa pulang. Terus, enggak utang, kasih aja. Kemudian, kira-kira 3 minggu, 4 minggu kemudian, dia tuh WA. Pak John, saya sedang sakit. Saya perlu berobat ke dokter spesialis. Minta bantuan lagi. Saya bilang sama istri saya, ini si Haji mumpung. Dia bilang, acek apa, Bu? Istilahnya Bu siapa namanya ini? Bu Trisnote, acek apa? Saya pernah dengar di Komsel yang ngomong acek apa gitu. Itu si Haji mumpung, saya bilang. Ini si orang Haji mumpung, saya bilang. Saya gampang ngasih, jadi dia udah lama sudah minta uang. Saya bilang, Bapak bisa berobat ke BPJS. Udah bisa Pak Johan, harus ke spesialis. Ya pokoknya berobatnya ke BPJS. Saya enggak mau tahu, saya bilang. Saya bilang sama istri saya, enggak akan lagi ngasih ke dia. Ngaji mumpung, enggak akan lagi. Ya toh? Baru sebulan dikasih, sebulan berikutnya bilang sakit, minta uang. Nah, enggak, saya bilang. Dia juga setuju aja sama saya, istri kan mesti tunduk sama suami. Nah, jadi enggak dikasih sama saya. Enggak dikasih, dia WA, enggak, tak biarin WA, dibiarin. Lalu dia enggak WA lagi. Ya wis, bebas aku. Saudara-saudara, kurang lebih 1 tahun lebih sedikit gitu. Ada seorang yang WA kepada saya, perempuan. Saya istrinya Anu katanya. Pak John, saya istrinya Anu. Terus dia sudah meninggal katanya. Dia sudah meninggal. Jadi saudara, saya pikir, kalau saya ingat hal itu, saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Kenapa? Dalam kemampuan saya untuk memberi dia biaya untuk berobat. Waktu itu saya masih praktek. Saya masih punya uang untuk memberikan dia biaya berobat. Tapi karena saya menghakimi dia sebagai orang aji mumpung, pada waktu dia mati saya menyesal. Sampai hari ini kalau saya mengingat orang itu saya menyesal. Kenapa saya dulu tidak tolong dia? Kalaupun dia mati saya sudah tolong dia. Paham maksud saya? Saudara tidak dipanggil untuk menghakimi orang benar atau tidak benar. Tapi saudara diperintahkan untuk memberi kalau yang diminta ada padamu. Pahamlah? Kalau yang diminta tidak ada ya sudah. Enggak ada. Ya. Tapi kalau yang diminta ada padamu, kenapa tidak diberikan? Tuhan bilang kalau memberi jangan tanggung-tanggung. Ya nggak sampailah kita jual rumah untuk memberi orang, gitu. Nggak sampailah. Tapi ya bermurah hati lah, orang murah hati lah serakah. Saudara, harus cerita tadi istri saya. Nah ini saya mau cerita lagi. Bill Gaither adalah seorang hamba Tuhan. Dia menulis nyanyian rohani itu ribuan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu dia yang karang. Ya, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Itu dia yang karang.
Dia mengarang di Amerika, orang menyanyikan lagunya dengan senang di mana-mana. Dan dia adalah seorang yang peduli pada orang lain. Dia adalah seorang yang sangat baik hati. Dia adalah seorang yang sangat murah hati. Ya. Ada seorang yang dia kan penyanyi, dia mengumpulkan penyanyi-penyanyi tua yang sudah nggak laku. Ya, di Amerika penyanyi gereja kan kayak artis. Ayo nyanyi, sama saya lah, sama saya lah, sama saya lah. Orang-orang tua yang suaranya sudah melewat-melewat sama dia dikumpulkan menjadi grup Homecoming. Itu sudah berjalan 35 tahun. Ya, ada satu orang bilang, saya baru bergabung 3 minggu, saya kena stroke, dibayari katanya. Sekarang semuanya baik-baik saja katanya. Itu Newton ngomong gitu. Dibayari sama dia. Dibayari. Seorang yang sangat baik hati. Seorang yang murah hati dan kaya memang. Ya, dia punya ladang yang besar. Tapi satu kali ada orang yang betul-betul menjengkelkan dia. Datang lagi, sangat menjengkelkan dia. Jadi dia bilang hari itu, ini yang terakhir, never again. Ini yang terakhir, tidak ada lagi begitu ya. Dan bukan cuma cukup di situ, dia saking marahnya sama orang itu, ya mau melampiaskan kemana. Jadi dia naik traktor, lahannya itu diobrak-abrik sama dia, diacak kanan kiri, diobrak-abrik sama dia, saking marahnya. Tapi kemarahannya pelan-pelan mereda dan kemudian ada satu hal terbersit di hatinya. Seberapa besar pun yang kamu berbuat, itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Ada suara di hatinya. Jadi dia berhenti mentraktor ladangnya, dia pulang saudara. Dia pulang dan karena dia pengarang lagu, dia langsung duduk di depan piano dan terciptalah lagu ini. Coba slide-nya. There have been times when giving and loving brought pain. And I said to myself, this is never going to happen. Can't. But I found out that loving was well worth the risk. And even in losing, when I'm gonna live the way He wants me to live. Again, I'm gonna live until there's just no more to give. I'm gonna love. Sehebat apapun, I could never outlove the Lord. Dale Carnegie pun tidak bisa melampaui kasih Tuhan. Ya kan? Kalau kita menolong seorang, gak sampai 1% dari harta kita mungkin, karena kita gak pernah jual rumah untuk nolong orang. Ya kan? Paling berapa puluh ribu, berapa ribu rupiah. Ya, saudara. Ingat baik-baik, engkau terpelihara di dalam Tuhan. Jangan serakah. Serakah berarti menjual Tuhan. Jangan serakah. Hiduplah sebagai orang benar. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan khawatir, Tuhan pelihara. Jangan khawatir, Tuhan pelihara. Carilah pergaulan yang benar dalam kerajaan Allah. Jangan malas-malas ke gereja. Ibadahlah sungguh-sungguh. Ya, ibadahlah sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, bermurah hatilah
Saya bicara pada satu orang di sini. Lah tapi kalau nggak ada yang dikasih, kata, ada tapi tidak mau ngasih. Apa nggak ada yang dikasih? Ada tapi tidak mau ngasih. Secangkir air sejuk saja, masa nggak punya. Diberikan dalam nama Tuhan, engkau tak kehilangan pahalanya. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya saudara, tukang parkir, tukang becak kalau masuk rumah. Bu, Pak, kadang si Nem minta air es kata. 1,5 liter itu dipenuhi air es dari mana? Dari apa namanya? Dispenser, entek enggak? Entek loh. Wayane mau minum belum ada. Gak apa-apa. Banyu tok aja kok, ya toh. Ya. Kalau dulu saya bilang Pak Rosani kalau mengambil jangan banyak-banyak. Orang bisa meninggal. Tapi sekarang saya tak biarno sama saya. Kita mesti bertumbuh. Kita mesti bertumbuh. Mari saudara, jangan serakah. Disebut saja pun jangan di tengah-tengah kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak serakah. Dia mau mati, dia mau lahir jadi manusia. Dia mau mati di kayu salib. Dia tidak gandoli kemuliaannya. Dia enggak gandoli miliknya. Tapi dia berikan semuanya. Sebesar apapun pengorbanan kita, tidak akan pernah bisa melampaui kasih Tuhan. Ya mari worship leader, pemain musik, saya ingin mengajak saudara